Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi 4 yang berjudul kelompok sosial. Sebelumnya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Andi Akbar Firmansyah. NIM 430102000188. Langsung saja ke materi. A. Definisi kelompok sosial. Menurut Sujarno Sukanto, kelompok sosial adalah hubungan kesatuan dua atau lebih manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Menurut Paul B. Horton, Chichester L. Hunt mendefinisikan kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya yang saling berinteraksi. Sedangkan menurut Hendro Puspito juga mengartikan kelompok sosial sebagai suatu kumpulan nyata, teratur, yang tepat dari individu-individu yang melaksanakan peran-perannya secara berkaitan guna mencapai tujuan bersama. Hubungan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan tadi di antara mereka. Hubungan tersebut bersifat timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Hal ini bisa kita jumpai pada rukun RT, sesama tetangga kita, kelompok masyarakat di sekitar kita. Ini kelompok dari definisi kelompok sosial ini mempunyai contoh-contoh yang sering kita jumpai. Yang berikutnya B, munculnya kelompok-kelompok sosial. Kita bisa mencari tahu alasan mengapa manusia suka hidup berkelompok. Alasannya paling mendasar adalah dorongan alamiah yang menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk hidup dari sebagian dari alam harus memenuhi kebutuhannya seperti makan, minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya yang membutuhkan eksistensial yang butuh diakui oleh orang-orang lain. Selain itu juga adanya hukum alam yang melingkupi kehidupan makhluk hidup manusia, yaitu adanya kontradiksi yang harus dihadapi dan insting kerja lahir di suatu yang paling penting terlihat dari sejarah masyarakat. 1. Kebutuhan untuk memenuhi hidup yang telah menyatukan manusia bekerja mencari makanan secara berkelompok. Berikutnya, kerjasama yang dibutuhkan ikatan kelompok juga disebabkan adanya ancaman dari luar manusia, kontradiksi yang dihadapi. Selanjutnya, kebutuhan yang didorong oleh kebutuhan seksual, naluri inherent menjadi bagian dari kehidupan, dilakukan dengan menjalin ikatan dengan lawan jenis, mendapatkan kenikmatan dan meninggalkan penjara nafsu, serta untuk mencari keturunan. Yang keempat, kemudian juga nilai-nilai yang lahir interaksi antara orang-orang yang menjadi ikatan kelompok. Yang kelima, ada pula kekuatan pengikat selain nilai, yaitu otoritas yang lahir dan nilai kesepakatan bersama. Dari kelompok-kelompok dari contoh-contoh di atas ini, munculnya interaksi sosial ini kita tahu bahwa sejak zaman prasejarah juga sudah mengenal dengan kelompok-kelompok sosial. Contoh ketika mereka berburu melawan hewan-hewan buas untuk dikonsumsi bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan penjelasan dari rekan saya. Saya Salma Alivia dengan NIM 43010200186 akan melanjutkan presentasi penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat kelompok sosial. 1. Partisipasi aktif. Adanya kesadaran dari setiap individu bahwa dirinya adalah bagian dari sebuah kelompok, sehingga ia akan aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Yang kedua, ada kesamaan yang dimiliki oleh anggota.
Sebuah kelompok disebut sebagai kelompok sosial apabila memiliki sebuah faktor khusus dalamnya. Misalnya, setiap individu memiliki nasib serupa atau kesamaan tujuan hidup dan cita-cita, kesamaan karakter fisik atau ideologi politik, serta persamaan apapun yang akan mempererat ikatan antar individu dan kelompok sosial. Yang ketiga, memiliki struktur organisasi. Dalam sebuah kelompok sosial terdapat struktur tersendiri. Hal ini kemungkinan setiap anggota untuk mendapatkan peran, fungsi, dan bahkan kedudukan hierarki yang jelas. Yang keempat, ada memiliki kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Ciri selanjutnya dari kelompok sosial adalah adanya aktivitas bersama yang dilakukan oleh semua anggotanya. Juga terdapat interaksi dan pola perilaku aktif dari semua individu yang tergabung. Yang kelima, telah terbentuk selama satu jangka waktu tertentu. Sebuah kelompok tidak bisa disebut sebagai kelompok sosial jika baru saja terbentuk dalam beberapa hari. Hubungan antar individu dalam kelompok haruslah telah terjalin dan berlangsung selama beberapa tahun, bulan, atau minggu. Yang keenam, ada ikatan yang erat antara anggota kelompok sosial. Dalam kelompok sosial, apabila seorang individu mengalami sebuah kejadian yang berdampak perilaku individu lain dalam kelompok juga akan terpengaruh. Yang ketujuh, memiliki peraturan dan norma. Karena setiap kelompok sosial memiliki sebuah tujuan yang sama, akan tercipta norma-norma atau peraturan. Terbentuknya norma-norma atau peraturan yang tegas dalam setiap kelompok sosial bukanlah tanpa tujuan. Seluruh norma atau peraturan tersebut haruslah ditaati oleh setiap individu demi tercapainya tujuan bersama dari kelompok tersebut serta tujuan pribadi. Selanjutnya ada tipe-tipe kelompok sosial. 1. Gemeinschaft dan Gesellschaft. Ferdinand Tönnies, seorang sosiolog klasik dari Jerman, mengulas secara inti perbedaan pengelompokan dalam masyarakat. Di sini, Gemeinschaft digambarkannya sebagai kehidupan bersama yang intim, pribadi, dan eksklusif, atau suatu ketertarikan di bawah sejak lahir. Tönnies menggambarkan ikatan pernikahan sebagai suatu Gemeinschaft of life. Ia berbicara mengenai Gemeinschaft di bidang rumah tangga, agama, bahasa, dan adat yang dipertentangkannya dengan Gesellschaft di bidang ilmu dan perdagangan. Tönnies membedakan antara 3 jenis Gemeinschaft, yaitu ada Gemeinschaft by blood, mengacu pada ikatan-ikatan kekerabatan. Gemeinschaft of place pada dasarnya merupakan ikatan yang berlandaskan kedekatan letak tempat tinggal, serta tempat bekerja yang mendorong orang untuk berhubung secara intim satu dengan yang lain, dan mengacu pada kehidupan bersama di daerah perdesaan. Yang terakhir ada Gemeinschaft of mind, mengacu pada hubungan persahabatan yang disebabkan oleh persamaan keahlian atau pekerjaan, serta perdagangan yang mendorong untuk saling berhubungan secara teratur. Yang kedua ada kelompok sosial premier dan sekunder. Charles Horton Cooley dalam bukunya Social Organization menggambarkan distingsi antara 2 jenis kelompok sosial, yakni kelompok sosial premier dan sekunder. A. Kelompok sosial premier atau primary group yang ciri-cirinya antara lain memiliki hubungan yang bersifat personal dan akrab antara anggotanya. Dalam kelompok ini orang melakukan aktivitas dan memiliki waktu secara bersama sehingga mereka dapat saling mengenal antara satu sama lain secara personal dan akrab. Yang ketiga, mereka saling memerhatikan kesejahteraan satu sama lain. Selain karena realisasi yang akrab di antara anggota, kelompok sosial primer merupakan tempat seorang individu berjumpa dan dengan pengalaman-pengalaman sosial yang pertama. Selanjutnya ada kelompok sosial sekunder yang ciri-cirinya adalah kelompok sosial sekunder diidentifikasikan sebagai kelompok sosial yang bersifat impersonal dan besar. Kedua, kelompok sosial sekunder didasarkan atas minat, kepentingan, atau aktivitas-aktivitas khusus. Yang ketiga ada organisasi-organisasi politik, biasanya disebut kelompok sosial sekunder. Dalam kelompok sosial sekunder ini, setiap anggota tidak saling mengenal secara lebih baik dan hubungan di antara mereka sangat longgar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Ulia Syukur, NIM 4301002000189.
Di sini saya akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya adalah in group dan out group. Yang pertama adalah in group. In group adalah kelompok sosial tempat seseorang individu mengidentifikasikan dirinya sebagai kita atau kami. Yang kedua adalah out group. Out group adalah kelompok sosial di luar in group atau di luar kita, di luar kami. Kelompok di luar itu adalah mereka. Materi selanjutnya adalah kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya, yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Contoh kelompok formal adalah organisasi. Menurut Max Weber, salah satu bentuk organisasi formal adalah birokrasi. Ciri-ciri birokrasi adalah yang pertama, sesuatu sistem peraturan menguasai keputusan dalam pelaksanaan. Yang kedua, unsur staf yang bertugas memelihara organisasi. Yang ketiga, para pejabat berharap bahwa hubungan dengan bawahan dan pihak lainnya bersifat orientasi impersonal. Materi selanjutnya yaitu tentang kelompok-kelompok sosial yang tidak beraturan. Kelompok-kelompok yang tidak beraturan tampak dalam kerumunan massa. Kerumunan merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat sementara. Kerumunan tidak berorganisasi. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur terdiri dari berbagai macam. Yang pertama, kerumunan court. Kerumunan ini adalah individu yang berkumpul secara bersamaan dan di suatu tempat dan pada waktu yang bersamaan. Bentuk-bentuk kerumunan ini antara lain, yang pertama, halayaknya penonton atau pendengar yang formal merupakan kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan tetapi sifatnya pasif. Contohnya menonton film. Bentuk yang kedua adalah kerumunan yang bersifat sementara. Contohnya kerumunan yang kurang menyenangkan. Yang kedua, kerumunan orang yang sedang dalam keadaan panik. Dan yang terakhir adalah kerumunan penonton karena ingin melihat suatu kejadian tertentu. Bentuk yang ketiga adalah kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum. Yang pertama, ada kerumunan emotional acting. Kerumunan ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua adalah kerumunan immoral. Kerumunan bertentangan dengan norma-norma masyarakat, contohnya adalah orang-orang yang mabuk. Bentuk yang keempat adalah membership group dan referensi group. Pembedaan ini dilakukan oleh Robert Merton. Ia memutuskan perhatiannya pada kenyataan bahwa keanggotaan dalam suatu kelompok tidak berarti bahwa seorang akan menjadikan kelompoknya menjadi acuan bagi cara bersikap, menilai, maupun bertindak kadang-kadang. Menurut Merton, proses sosialisasi anticipation ini mempunyai dua fungsi, membantu diterimanya seorang dalam kelompok baru dan membantu menyesuaikan anggota baru dalam kelompok yang baru itu. Kelompok okupasional dan volunteer adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Adanya kelompok volunteer karena beberapa hal, antara lain kebutuhan sandang dan pangan, keselamatan jiwa dan raga, akan harga diri, untuk dapat mengembangkan potensi diri, dan kebutuhan akan kasih sayang.
Yang terakhir adalah materi tentang masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Yang pertama adalah masyarakat pedesaan. Warga pedesaan umumnya mengandalkan hidupnya dari pertanian, gotong royong, pembagian kerja, dan keahlian. Cara bertani sangat tradisional dan tidak efisien karena belum mengenal mekanisasi dalam pertanian. Yang kedua adalah masyarakat perkotaan. Kehidupan keagamaan berkurang dibandingkan agama di desa. Orang kota lebih individual dan kurang bergantung pada orang lain, dan berubah-ubah sosial tampak dengan nyata. Karena kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh dari luar. Sekian dari saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.